Yesus menyembuhkan. Renungan Sileo Senin 6 Januari 2025, hari sesudah penampakan Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan 25. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan. Salah satu karya besar Yesus di Galilea adalah Ia berkeliling mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah, dan karenanya Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Mereka berbondong-bondong mendengarkan Yesus dan memperoleh kesembuhan, keselamatan, pemulihan, dan solusi dari segala persoalannya. Sampai sekarang pun, Yesus masih dicari oleh banyak orang. Semua gereja penuh. Perayaan perjamuan kudus semakin banyak didatangi, baik di gereja maupun di lingkungan atau tempat lain. Sakramen Maha Kudus menjadi tanda hadirnya di antara kita. Namun, tergantung pribadi masing-masing, apakah hadirnya nyata atau hanya formalitas. Jika ia benar-benar hadir di dalam diri, apakah tidak ada jalan keluar atas segala masalah? Tidak mungkin. Walau solusi yang diterima mungkin berbeda dengan hasil pikir dan harapannya, namun pada waktunya segala sesuatu pasti kebenaran dan kebaikanlah yang terjadi. Rasul Yohanes menulis dalam surat pertamanya, "Apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya
dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes bab 3 ayat 22. Jika kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, apa susah? Sebagai manusia lemah, tentu aku menjawab, ya susah. Untuk itu, aku kembali kepadanya untuk memohon kesembuhan dari kelemahanku. Oh Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk dapat berkenan di hati-Mu dan layak menerima apa yang terbaik daripadamu. Aku teringat pada seseorang yang begitu putus asa sehingga tidak bersemangat untuk bergerak. Segalanya terasa sakit sehingga baginya lebih baik tidak melakukan apa-apa. Yesus pasti memandang sakitnya, dan Yesus ingin menyembuhkannya. Yang diminta darinya adalah iman dan harapan untuk memperoleh kesembuhan, sekalipun hanya melalui penerimaan sakramen Maha Kudus yang dihantarkan kepadanya. Biar Yesus yang ia terima dalam diam memasuki relung jiwanya, membangkitkan roh imannya, bahwa Yesus yang bersemayam di dalam dirinya akan berkarya dalam kasih-Nya, memberi secercah terang, sukacita, dan harapan untuk melangkah bersamanya. Satu-satunya yang mau menerima kembali keberadaannya, kelemahannya, ketidakberdayaannya, apa adanya. Semoga ia menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena Engkau memberiku Tuhan dan Juru Selamat yang kepadanya aku dapat memohon dan berharap kesembuhan dari segala macam penyakit yang manusia dapat derita. Bantulah aku untuk dapat tetap taat dan setia kepadanya, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Et Maiorem, Dei Gloriam.